Selamat datang. Anda berada di kedai transaksi online, terpercaya, amanah, dan aman. Kami beralamat di Jalan Lintas Petepahan Bangkinang, Pasar SP2 Sukamulya, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. PPOB Mas Pram. Agen perbankan yang melayani kebutuhan perbankan Anda. Demi perekonomian kerakyatan yang lebih baik, Bank BRI mendukung penuh program Laku Pandai OJK melalui agen Briling. Didukung dengan jaringan yang luas se-Indonesia, 24.713 agen Briling dari Bank BRI hadir untuk memberikan kemudahan akses perbankan bagi seluruh masyarakat. Agen Briling adalah kepanjangan tangan Bank BRI yang melayani transaksi keuangan bagi semua masyarakat di sekitarnya. Kini, agen Briling hadir dengan layanan yang semakin lengkap. Berikut beragam layanan yang dapat dilakukan oleh agen Briling. Setor dan tarik tunai melalui T-Bank, pembayaran listrik, telepon, cicilan, isi pulsa, dan transfer. Kini, semakin lengkap dengan dua layanan baru Laku Pandai, yaitu tabungan murah dan pinjaman mikro. Siapa saja yang bisa menjadi agen Briling adalah para nasabah Bank BRI yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pertama, memiliki usaha minimal selama 2 tahun baik perorangan atau badan usaha yang tidak memiliki badan hukum, seperti warung kelontong, reseller pulsa, dan koperasi. Kedua, nasabah harus memiliki lokasi usaha permanen yang telah dikenal oleh masyarakat, serta memiliki rekening tabungan BRI. Dengan menjadi agen Briling, kini lebih menguntungkan. Berikut keuntungannya. Omset usaha naik, pelanggan bertambah, menambah penghasilan, serta berkesempatan untuk mendapat fasilitas pembiayaan kredit. Bersama agen Briling dan layanan Laku Pandai, kita wujudkan akses perbankan lebih mudah, lebih dekat, dan lebih cepat tanpa kantor. Persembahan dari Bank BRI, melayani dengan setulus hati. 21 tahun kami hadir untuk Indonesia, memberikan pelayanan finansial terbaik, menyongsong hari baru, mencapai visi. Namun, setiap dari kami ingin menjadi manfaat. Ini bukan lagi sekedar menyelesaikan pekerjaan. Ini adalah hati kami yang bersatu membangun negeri. Kami melangkah, menggenggam amanah, melaksanakan tugas terbaik yang kami emban. Sebuah tugas yang membariskan hati kami untuk berbagi, membawa kebahagiaan, dan memakmurkan negeri. Jarak yang begitu jauh, rintangan yang menghadang, bahkan bahaya menyertai, tidak menyurutkan langkah kami. Ada banyak jiwa yang menanti, yang siap mengobati rasa lelah kami. Ribuan dari kami bergerak serentak, menyampaikan bantuan sosial tunai dan pangan, menggapai lebih dari 2 juta keluarga prasejahtera. Melalui puluhan ribu agen mandiri di seluruh Indonesia,
Kami meningkatkan inklusi keuangan, menggerakkan roda perekonomian, agar menjadi desa yang mandiri. Kepedulian kami akan lingkungan, kami wujudkan dengan menjaga hutan dan merevitalisasi lahan yang rusak. Kami juga membangun tambak agar dapat meningkatkan roda perekonomian setempat. Sadar akan potensi pertanian Indonesia, kami tidak lupa merangkul para pahlawan yang sebenarnya. Kami mengajak para petani untuk dapat berwirausaha dengan membangun entitas yang dapat dikelola bersama, serta pemberdayaan BUMDes setempat untuk memajukan perekonomiannya. Tak lepas, kami terus memberikan pembinaan, pelatihan, dan menyediakan fasilitas pemberian subsidi pupuk, serta pemberian kredit usaha rakyat kepada masyarakat. Perjalanan kami belum berakhir. Kami akan terus menambah barisan, agar kami dapat menggapai lebih, memberikan lebih banyak tawa dan kebahagiaan untuk Indonesia yang lebih maju. Saatnya mandiri. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2012, baru 30% masyarakat Indonesia yang sudah terakses layanan jasa keuangan. Rendahnya akses masyarakat kepada layanan jasa keuangan tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Untuk itu, Bank Negara Indonesia sebagai salah satu bank milik pemerintah menghadirkan sistem berbank tanpa kantor atau branchless banking melalui Agen 46 untuk meningkatkan akses masyarakat kepada layanan jasa keuangan. Agen 46 merupakan mitra BNI dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan teknologi digital dalam rangka menuju keuangan inklusif. Untuk menjadi Agen 46 sangat mudah dan tidak dipungut biaya. Cukup dengan mengakses portal agen46.co.id dan mengisi data calon agen, maka selanjutnya petugas BNI akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha agen. Agen 46 akan mendapatkan beragam kemudahan bertransaksi melalui pilihan channel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan Agen 46. Dalam memenuhi kebutuhan perbankan masyarakat, Agen 46 dilengkapi berbagai fitur, mencakup laku pandai, LKD atau layanan keuangan digital, penyaluran bantuan program pemerintah, e-payment, reservasi hotel dan tiket penerbangan, serta beberapa fitur lainnya yang masih dalam tahap pengembangan seperti e-commerce. Selain memenuhi segala kebutuhan perbankan kepada masyarakat, khususnya masyarakat rural, dengan kelengkapan fitur yang dilayani oleh Agen 46, dapat memberikan keuntungan bagi agen berupa pendapatan yang menarik dari BNI atas setiap transaksi yang dilakukan. Dengan adanya jaringan Agen 46 yang tersebar hingga dapat menjangkau masyarakat rural di seluruh Indonesia, dapat membantu meningkatkan bisnis BNI lainnya dengan membangun bisnis komunitas yang saling menguntungkan, antara lain melalui kerjasama dengan komunitas startup, komunitas sekolah, serta membantu bisnis BUMDes dan komunitas lainnya. Untuk terwujudnya inklusi keuangan secara merata, dalam pelaksanaan kegiatan layanan Agen 46, dilakukan monitoring secara regional melalui kunjungan berkala ke lokasi usaha Agen 46 oleh petugas cabang BNI dan nantinya dapat dilakukan secara terpusat melalui sistem dashboard. Agen 46 memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat lebih mudah, lebih cepat, lebih dekat. BNI, melayani negeri, kebanggaan bangsa. Dan kami juga melayani transaksi sesama bank, antara lain BCA, Bank Sentral Asia, BSI, Bank Syariah Indonesia, Permata Bank, dan Bank Riau Kepri. Pembayaran online,
antara lain Isaku dari Indomaret, agen Postpay dari kantor pos, dan pembayaran online lainnya, antara lain Aksindo, Topindo, dan buka kios. Pembayaran online perbankan melayani jasa antara lain kredit mobil dan motor dari semua leasing atau multi finance di seluruh Indonesia. Pemasangan PLN baru dan perubahan daya. Pembayaran PLN bulanan, token, Telkom, dan kartu prabayar. Pembayaran kuliah di universitas-universitas ternama di Indonesia. Pembayaran pajak, pajak mobil, motor, PBB, dan NPWP. Pembayaran asuransi, BPJS, kartu kredit. Pembayaran personal loan atau pinjaman perbankan. Tagihan TV kabel dan voucher TV. Pembayaran KUA atau akta cerai, dan masih banyak lagi jasa pembayaran lainnya. JNE, sebuah perusahaan ekspedisi Indonesia yang berdiri pada tanggal 26 November 1990, bertempat di panti asuhan milik almarhum Bapak Haji Supratno Suparno. Syukuran berdirinya JNE pun berlangsung. Semangat awalnya tentu untuk bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Dan demikianlah kita mulai bermarkas awalnya dengan sewa sebuah ruangan di lantai 1 di sebuah gedung di bilangan Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Gedung yang saat ini sudah menjadi hotel, namanya Hotel Peninsula. Dengan modal yang jauh dari kata besar, JNE pun berusaha untuk meraih cita-citanya agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Modal di store pada saat itu adalah 100 juta. 100 juta itu saya digunakan untuk bayar sewa, terus beli mobil. Tidak hanya dengan modal yang kecil, keterbatasan sumber daya manusia pun menjadi suatu kendala saat itu. Namun, semangat JNE tidak pernah surut. JNE berdiri diawali dengan 8 karyawan. Di situ pekerjaannya dari menerima kiriman, terus packing sendiri, dan packingnya juga menggunakan masih manual. Yang penting kiriman-kiriman itu bisa berangkat sesuai dengan schedule, gitu aja sih.
Dengan usaha dan kerja keras para pendiri, hanya dalam 1 tahun, JNE bisa mendapatkan keuntungan bahkan lebih dari 100%. Tahun pertama JNE didirikan sudah ada untung 123 juta. Tentu ini menjadi semangat baru bagi JNE. Dengan terus menjaga kualitas layanannya, JNE yakin segala impian dapat terwujud. Tahun demi tahun, seiring dengan perkembangan yang ada, JNE pun memperluas jaringannya dengan membuka cabang pada tahun 1996, dimulai dari kota Bandung, Cilegon, Semarang, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Cara yang pada waktu itu pertama ditempuh adalah melakukan kunjungan kepada mitra-mitranya Tiki, karena memang selama ini atau selama itu Tiki banyak sekali mensupport operasional JNE. Tidak berhenti di kota-kota besar saja, JNE mempunyai semangat dan keinginan untuk membantu Pos Indonesia dalam merangkai Nusantara hingga ke pelosok negeri. Disitulah JNE semakin memperluas jaringannya melalui proses pengembangan keagenan. Melalui proses pengembangan keagenan atau counter itu sekarang berjalan cukup baik, dan ini terus kita lakukan hingga akhirnya sekarang ini JNE mempunyai jaringan di setiap provinsi dan hampir di banyak kabupaten. Perkembangan network JNE terus berkembang dari tahun ke tahun, dan hingga tahun 2015, JNE memiliki lebih dari 5.000 jaringan yang tersebar hingga pelosok negeri. Inovasi baru dengan menciptakan berbagai macam bentuk layanan pun dilakukan, dimulai dari OK, reguler, yes, SS, hingga diplomat. JNE terus mengembangkan unit bisnisnya, yaitu dengan mendirikan JNE Logistik dan JNE Freight. Kedepannya tentu saja kita akan lakukan banyak lagi inovasi, ya, seperti Pesona untuk kiriman makanan, Jessica untuk kiriman dalam kota bagi ibu-ibu yang menyusui, dan insya Allah akan banyak lagi yang bermanfaat bagi masyarakat. Perkembangan JNE yang semakin pesat tentu tidak luput dari peran serta para karyawannya. Dan hingga saat ini, 14.000 karyawan telah mengabdikan dirinya dan membantu JNE meraih sebagian mimpi besarnya. Semakin luasnya jaringan dan kuatnya SDM yang ada, semakin besar pula jumlah kiriman yang didistribusikan. Pada tahun 2011, sebanyak 21.700.000 paket dan dokumen telah dikirimkan. Di tahun 2013, jumlah kiriman meningkat hingga 64.460.000. Dan di tahun 2015, JNE telah mengirimkan lebih dari 90 juta kiriman ke seluruh Indonesia. Dengan perubahan teknologi yang pesat dan juga di era digital, JNE dalam waktu-waktu yang dekat ini akan melaunch mobile apps yang akan mempermudahkan customer kita supaya bisa meregistrasi dari sudut operation. Kita akan launch mobile devices untuk setiap courier yang mendeliver shipment-shipment kita ke consumer. Dengan ini kita berharap status POD atau status pengiriman itu akan di-update tepat waktu. Implementasi QR code, quick response code di e-corner kami.
Dan kedepannya juga kita akan melakukan perbaikan dari infrastruktur. Kita akan bangun gudang-gudang yang lebih luas, dan di sini kita akan melengkapi gudang-gudang tersebut dengan sistem sorting yang terintegrasi dan bisa memproses sekitar 10,000 packages per jam, dan ini akan meningkatkan produktivitas dan juga kualitas dari seluruh proses-proses pengiriman yang kita akan laksanakan. Investasi maskapai kargo pun akan dilakukan demi mempersingkat waktu pengiriman. Selanjutnya, kita juga akan meningkatkan kapasitas dari pengangkutan udara dengan menginvestasi maskapai kita sendiri, maskapai kargo. Setiap perubahan yang dilakukan adalah langkah JNE demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Di ulang tahun yang ke-25, JNE akan terus menjaga prestasi dan peka terhadap perkembangan. Selamat ulang tahun JNE. Semoga pada ulang tahun JNE yang ke-25 ini JNE harus menjadi satu perusahaan yang profesional, perusahaan yang bisa bertumbuh, berkembang, lebih besar, lebih baik, dan lebih kuat. Menjadi pemain supply chain mendunia. Lebih mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih masyarakat Indonesia. JNE Connecting Happiness. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan, sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi. Membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan.
One Stop Solution. Sudah saatnya Ibu naik haji. Surya mau daftarin Ibu di Harum Haji Pegadaian, Bu. Bersama Pegadaian. Saya Indra Safri, pelatih sepak bola Indonesia. Dulu saya bukan siapa-siapa. Hidup saya penuh perjuangan dan tidak mudah. Saya pernah jatuh, terluka karena masalah yang menimpa. Cuma satu hal yang membuat saya menolak untuk menyerah. Semangat. Semangat untuk maju, semangat untuk lebih baik. Semangat yang mengantarkan saya ke pelosok negeri. Untuk mencari dan menggali potensi pemuda bangsa. Dan membawa tim saya menjadi juara. Keseriusan saya dalam memilih pemain juga saya terapkan dalam memilih investasi. Karena itu, pilihan saya jatuh pada Pegadaian Tabungan Emas. Pembelian emasnya fleksibel, investasinya aman, dan prosesnya mudah. Waktu tidak pernah menjadi kendala. Dalam satu genggaman, saya bisa top up kapan dan di mana saja. Pegadaian Tabungan Emas ini harapan saya untuk masa depan. Harapan yang menyalakan semangat untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Tanpa semangat, mungkin saya tidak bisa menjadi seperti sekarang. Untuk itu, ayo para pemuda-pemudi Indonesia, teruslah melangkah, kobarkan semangat, karena semangat kita adalah semangat emas. Pegadaian. Ini Ratih, sebentar lagi menikah. Dia ingin sekali foto prewed, tapi dananya belum ada. Ini Pak Budi, dia butuh biaya semester akhir anaknya, tapi belum ada tuh uangnya. Kalau yang ini bidan Neneng, mau ngelengkapin alat prakteknya, tapi belum ada biaya. Mereka tetap ceria, walaupun dananya belum ada, karena mereka tahu GABE, Gadai BPKB. Cukup gadaikan BPKB kendaraan bermotor Anda, semua kebutuhan bisa terpenuhi. Hubungi Pegadaian terdekat dan kami akan mengunjungi Anda. Ingat, Gadai BPKB. Bahagia ya. Terima kasih Ayah. Wah lengkap ya. Gadai BPKB. Pegadaian. Hah? Saham bisa digadai? Obligasi juga bisa. Hah? Saham bisa digadai? Obligasi juga bisa. Ini beneran. Dengan Gadai Efek, saham dan obligasi bisa dijadikan jaminan di Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan. Mantap kan? Bersama Pegadaian. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu kesempatan untuk beribadah ke rumah-Mu, ya Allah. Sebelum Engkau memanggilku, ya Allah. Assalamualaikum. Ibu siap-siap ya, Bu. Setengah jam lagi Surya jemput. Nak, kamu mau isi formulir apa? Sudah saatnya Ibu naik haji. Surya mau daftarin Ibu di Harum Haji Pegadaian, Bu. Makasih, Nak. Bersama Pegadaian. Ini Pak Budi, dia butuh biaya semester akhir anaknya, tapi belum ada tuh uangnya. Mereka tetap ceria, walaupun dananya belum ada, karena mereka tahu GABE, Gadai BPKB. Cukup gadaikan BPKB kendaraan bermotor Anda, semua kebutuhan bisa terpenuhi. Hubungi Pegadaian terdekat dan kami akan mengunjungi Anda. Terima kasih Ayah. Gadai BPKB. Pegadaian.
Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi harus diniatkan dan diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan arum haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Gimana? Mudah kan? Pegadaian. Oke Pak. Kenapa Pak? Baru dapat kabar kalau klien bayarnya mundur. Sementara perlu modal untuk proyek kliennya. Cari pinjaman cepat di mana ya? Udah coba gadai bisnis Pegadaian belum? Bersama Pegadaian. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, jadi kita harus punya niat yang kuat. Nah, niat yang kuat itu... Itu azam. Ya, niat yang kuat itu azam. Dan harus diwujudkan dalam bentuk perencanaan haji. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan arum haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Kalau belum punya emas untuk digadaikan, mudah kok. Tinggal buka aja tabungan emas di Pegadaian. Nah, selengkapnya, jamaah bisa langsung menghubungi seluruh outlet Pegadaian atau download aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Play Store. Gimana? Mudah kan? Ingat, jadi dimulai dari azam. Pegadaian. Hah? Saham bisa digadai? Dengan Gadai Efek, saham dan obligasi bisa dijadikan jaminan di Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan. Mantap kan? Duh, Ngeheng lagi. iya nih. Pengen beli baru, belum gajian. Punya BPKB nggak? Ada di rumah. Udah coba gadai BPKB Pegadaian belum? Bersama Pegadaian. Hah? Saham bisa digadai? Obligasi juga bisa. Hah? Saham bisa digadai? Obligasi juga bisa. Hah? Saham bisa digadai? Nggak, ini nggak mungkin. Obligasi juga bisa. Hah? Saham bisa digadai? Obligasi juga bisa. Hah? Saham bisa digadai? Obligasi juga bisa. Ini beneran. Dengan Gadai Efek, saham dan obligasi bisa dijadikan jaminan di Pegadaian untuk memenuhi kebutuhan. Mantap kan? Bersama Pegadaian. Gue belum bayar uang kosan nih. Sampai diteleponin gini terus. Lu tau nggak? Gadai laptop yang paling cepat. 2 minggu pasti gue balikin. Udah coba gadai fleksi Pegadaian belum? Bersama Pegadaian. Gue jiwa muda yang penuh semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat gue nggak pernah padam. Karena gue punya semangat emas. Pegadaian. Udah coba gadai fleksi Pegadaian belum? Bersama Pegadaian. Aku selalu semangat demi terwujudnya mimpi hari ini, juga nanti. Karena untuk yang tercinta, semangat emas kita akan selalu ada. Pegadaian. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Niat sih sudah lama ada, tapi dananya belum ada. Insya Allah, dengan arum haji dari Pegadaian Syariah, niat dan perencanaan bisa terwujud dengan menggadaikan emas. Mulai dari 3,5 gram untuk mendapatkan porsi haji. Pegadaian. Gue jiwa muda yang penuh semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat gue nggak pernah padam. Karena gue punya semangat emas. Pegadaian. Aku minta putus. Hai mantanku, bahtera cintaku, dulu bersamaku selalu. Mengapa kau tinggalkan aku? Hai mantanku, aku gak mau sakit lagi. Aku harus. Ayo bangkit bersama Pegadaian Kreasi. Download aplikasinya, kembangkan usahamu merdeka. Lihatlah aku dan kesuksesan bisnisku, hasil dana Pegadaian.
semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat gue nggak pernah padam. Karena gue punya semangat emas. Pegadaian. Kamu mau melamar anak saya? Iya, Om. Memang modal kamu apa? Tabungan emas Pegadaian. Tabungan emas Pegadaian? Betul, Om. Untuk masa depan, untuk investasi, serta keperluan lainnya. Tepat sekali. Ayo menabung emas. Nabungnya mulai dari 5 ribuan saja. Top up emasnya bisa di ATM, e-banking, dan m-banking, Om. Kamu memang calon mantu yang kekinian banget deh. Bu. Pegadaian. Katanya mau ke Pegadaian. Bu, sekarang kan ada Pegadaian Digital. Pegadaian Digital itu aplikasi untuk berbagai transaksi pegadaian. Bisa untuk gadai online, Pengajuan pembiayaan dan pembayaran berbagai transaksi. pembukaan rekening dan top up, serta info harga emas terkini. Mau dong di-downloadin? Pegadaian Digital, transaksi pegadaian zaman now. Pegadaian. Gue jiwa muda yang penuh semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat gue nggak pernah padam. Karena gue punya semangat emas. Pegadaian. Gue jiwa muda yang penuh semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat gue nggak pernah padam. Karena gue punya semangat emas. Pegadaian. Aku selalu semangat untuk menyambut matahari dan menyiapkan yang terkasih menjalani hari. Mengejar mimpi, menjadi wanita yang lebih mandiri. Membawa hubungan lebih rekat dari sebelumnya dan mengukir bahagia pada mereka yang tercinta. Karena mereka, semangat berinvestasiku tak pernah redup. Karena ada yang memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan membuka banyak pilihan. Aku pun akan memberikan semangat demi terwujudnya mimpi hari ini juga nanti. Karena untuk yang tercinta, semangat emas kita akan selalu ada. Pegadaian. Gue jiwa muda yang penuh semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat melewati rintangan untuk mengasah potensi diri. Walau ada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, semangat gue nggak pernah padam karena ada yang memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan selalu dapat diandalkan, yang memberikan banyak pilihan dan harapan. Buang jauh ragu dan teruslah maju dengan semangat berinvestasi demi terwujudnya sebuah mimpi. Karena gue punya semangat emas. Pegadaian. Dulu saya bukan siapa-siapa. Hidup saya penuh perjuangan dan tidak mudah. Cuma satu hal yang membuat saya menolak untuk menyerah. Semangat. Semangat yang mengantarkan saya ke pelosok negeri dan membawa tim saya menjadi juara. Keseriusan saya dalam memilih pemain juga saya terapkan dalam memilih investasi. Karena itu, pilihan saya jatuh pada Pegadaian Tabungan Emas. Pembelian emasnya fleksibel, investasinya aman, dan prosesnya mudah. Waktu tidak pernah menjadi kendala. Dalam satu genggaman, saya bisa top up kapan dan di mana saja. Untuk itu, ayo para pemuda-pemudi Indonesia, teruslah melangkah, kobarkan semangat, karena semangat kita adalah semangat emas. Aku selalu semangat demi terwujudnya mimpi hari ini juga nanti. Karena untuk yang tercinta, semangat emas kita akan selalu ada. Udah
coba gadai bisnis pegadaian belum? Bersama Pegadaian. Jasa layanan umum. Kami menyediakan layanan buka rekening bank secara online, antara lain Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Pendaftaran BPJS baru, perubahan data dan aktivasi online JKN, pembuatan dan perubahan data KK, pembuatan KTP, pembuatan NPWP secara online, pemasangan PLN baru dan perubahan daya PLN, pemasangan WiFi, loket transportasi darat dan udara adalah jasa penjualan tiket pesawat dan bus secara online. Kami menyediakan jasa penjualan tiket pesawat domestik dan internasional, dan juga melayani tiket penjualan bus seperti Lorena, Sun, dan Handoyo. Jasa penukaran uang, money change. Mata uang asing ke rupiah. Penukaran uang rusak dan uang terbakar. Tukar uang atau pesan uang baru. Kami menyediakan jasa top up e-money antara lain OVO, Dana, ShopeePay, Brizi dari Bank BRI, Tapcash dari Bank BNI, dan Eto dari Mandiri. Kami juga menjual materai asli dari kantor pos dengan nominal 3.000, 6.000, dan 10.000.